wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke adik-adik, jadi di pagi hari ini kita akan belajar ya satu topik dari mapel dasar-dasar agribisnis ya. Jurusan kalian agribisnis tanaman pangan hortikultura. Jadi ada 5 tahapan ya, ada 5 tahapan, 5 modul yang harus kalian pelajari, harus kalian kuasai pada 1 tahun ke depan ya. 1 tahun ke depan. Nah, hari ini kita masuk pada tahapan pertama. Tahapan pertama yaitu proses bisnis pada tanaman. Ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya minta ketua kelas. Oke, silakan ketua kelas pimpin kita lanjut. Teman-teman, sebelum belajar, mendengar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Lanjutkan ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Pak Guru ingin tanyakan, ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Oke, siapa atas nama siapa? Mesia dengan? Mesia Kadir. Mesia Kadir izin Pak Guru. Kan? Izin. Yang mana? Palu. Pak Guru ada keluarga. Siapa? Pak Guru. Jadi dua orang tidak hadir. Aku ingin ingatkan kepada adik-adik sekalian, ya, kita sudah kurang lebih sekitar 3 tahun, ya, 3 tahun menghadapi yang namanya COVID-19. Ya. COVID-19, olehnya mungkin yang lebih baik, ya, apabila kita tidak terlalu sering untuk keluar daerah, ya. Karena COVID-19 penyebarannya masih ada, dan lebih baik kalau tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya kita tetap berada di tempat kita masing-masing. Oke, paham adik? Oke, kemudian kita akan masuk ke pembelajaran kita, ya. Jadi untuk tahap 1 ini kita akan belajar tentang proses bisnis pada tanaman agribisnis tanaman. Oke, sebelum kita mulai, kita akan melakukan pretest yang untuk kelas. Tolong ke depan. Tolong dibagikan lembar pretest. Jadi, adik-adik akan mengerjakan soal pretest ini kurang lebih sekitar 10 menit. Ya, kalian mengerjakannya kurang lebih sekitar 10 menit. Silakan dikerjakan di lembar tersebut. Ya, satu orang. Jadi silakan adik-adik isi di situ sesuai apa yang adik-adik tahu. Tidak usah tanya sama teman-temannya, langsung dikerjakan sesuai dengan apa kalian tahu. Jadi untuk pretest, kalau ingin mengukur sampai di mana pengetahuan kalian tentang agribisnis. Oke, silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih sekitar 10 menit.
tulis nama, jangan lupa tulis namanya. Oke, sudah selesai? Ya, oke, silakan ketua kelas, silakan ikut tugas-tugas. Kumpul kita. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa pretest adalah hanya untuk menguji kemampuan dasar kalian saja, tidak berpengaruh. Jadi diharapkan nanti pada waktu pembelajaran, selesai pembelajaran ini kalian akan lebih tahu tentang apa itu aktivitas. Ya, tidak berpengaruh. Oke, silakan dikumpul. Sedikit, apa sih sebenarnya agribisnis itu? Ada yang tahu? Agribisnis? Ada yang tahu? Agribisnis. Ada dua kata, ada agri dan bisnis. Agri berasal dari kata agriculture atau pertanian, dan bisnis adalah usaha. Ya. Jadi agribisnis adalah usaha di bidang pertanian, seperti itu. Ya, itu sekedar ya secara singkat sekali. Oke, kita lanjut. Nah, dalam pembelajaran ini kita ada tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan yang harus kita capai. Ya. Tujuan yang pertama adalah melalui metode diskusi. Ya. Nanti sebentar kita akan masuk metode diskusi. Peserta ini dapat menjelaskan tentang proses atau alur bisnis bidang agribisnis tanaman. Ya. Kalian akan mengetahui tentang alur prosesnya seperti apa. Kemudian yang kedua, nah ini pertemuan yang tujuan depan. Tujuan pembelajarannya adalah melalui metode observasi. Ya. Peserta ini mampu mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pelaku agribisnis. Jadi nanti itu dilakukan, kalian akan dibagi kelompok lagi, terus akan berkunjung ke lokasi, ya, pelaku agribisnis, dan kalian akan melakukan wawancara. Ya, kalian akan melakukan wawancara, terus kalian akan menanyakan alat-alat apa saja yang digunakan. Ya. Jadi kalian akan mengetahui apa yang mereka pakai. Ya. Jadi kalau tidak salah yang satu ada dua lokasi di sini, ya. Di Malio ada empat lokasi, kemudian di Wilayah 1, Kelapa 5 1. Ya. Nah, oke. Kemudian tujuan yang ketiga adalah melalui observasi peserta ini dapat menganalisis ya, proses produksi yang dilakukan pelaku agribisnis. Jadi bagaimana dia alurnya dia melakukan ya, contoh dia mengumpulkan kelapa ya. Prosesnya bagaimana? Ya. Terus dari setelah dia kumpulkan apakah dia olah tidak? Dia buat kopra atau tidak, ya kan? Nah, habis itu setelah itu dia pasarnya kemana? Ya, begitu. Apakah dijual ke kopranya atau dengan pemulungnya, atau masing-masing, ya kan? Arah pasarnya seperti apa? Nah itu nanti ya kalian akan seperti apa? Kalian akan mau cari peserta apa? Pelaku agribisnis. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini kita akan mendapatkan kriteria atau indikator pencapaian ya. Jadi adik-adik setelah belajar ya untuk tahapan yang pertama ini adik-adik harus mampu ini kelima poin
Yang pertama, adik-adik harus mampu menyimpulkan alur proses agribisnis melalui penyidikan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu untuk mengaitkan antara karakteristik produk, perencanaan, perencanaan produk, mata rantai pasok atau supply chain, dan logistiknya. Ya, tadi baru sampaikan bagaimana dikumpul, kemudian bagaimana dia mengolah, ya. Kayak contohnya tadi kopra, gitu. Habis itu dia pasarkan. Kemana dia pasarkan itu? Ya. Jadi siklusnya itu kalian harus pahami dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa mampu untuk menyimpulkan proses produksi secara umum. Ya. Kemudian kalau ini proses produksi ini dia berarti tahapan budidayanya, tahapan budidayanya seperti apa? Garis-garis besarnya. Kemudian yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi peralatan dan mesin yang dilakukan dalam proses. Ya. Alat apa yang digunakan? Alat-alat apa? Ya, karena kemungkinan besar alat-alat tersebut tidak ada di kita. Ya. Jadi dengan kalian mengidentifikasi, kalian bisa melihat ternyata alat-alat ini yang digunakan. Ya kan? Kemudian yang terakhir, siswa mampu menganalisis peluang usaha. Ya. Peluang usaha dengan melihat kearifan lokal yang ada di sekitar kalian. Ya. Contohnya, sampai saat ini Opayato tidak bisa mandiri dengan sayur. Ya kan? Ya. Mas sayur itu datang nanti sudah mau jam 9. Gitu? Ya. Kenapa? Dari mana mereka? Dari Sulawesi Tengah. Gitu? Apa kita tidak bisa? Gitu? Apa kita tidak bisa? Kampung saja loh kita tidak mampu. Ya kan? Sayur kampung saja kita tidak mampu. Coba adik-adik perhatikan. Di lokasi-lokasi yang menjual kampung dia tidak akan lama. Gitu? Pagi ada, 1-2 jam kemudian kalian ke sana pasti sudah tidak ada sayurnya. Ya. Habis. Tapi yang mengherankan itu di Popayán tidak ada yang tanam kampung. Ya kan? Alsi beberapa kampung cuma umurnya kurang lebih sekitar 25 hari. Ya, 25 hari dipanen. Tidak sampai 1 bulan. Tapi orang Popayán tidak tertarik untuk menanami. Jadi sebenarnya ada peluang-peluang usaha yang kita bisa buat. Ya, tapi kita tidak lakukan. Nah, nanti mudah-mudahan dari proses pembelajaran ini adik-adik bisa terbuka pikirannya, ya, melihat peluang-peluang yang bisa dibuat. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang belum paham? Belum paham atau bingung? Sudah paham atau bingung? Oke, kalau kita lanjut ya. Oke, jadi sekarang kita akan menonton video, ya, video tentang pemasaran agribisnis tanaman. Karena kita bicara masalah bisnisnya, berarti kita bicara tentang pasarnya itu. Kita dulu lihat pasarnya seperti apa. Oke. Strategi pasar bagi bertemu. Kegiatan pemasaran disadari sebagai aspek penting dalam kegiatan produksi di mana mekanisme pasar berjalan dengan baik, maka semua pihak yang terlibat akan diuntungkan. Demikian juga sangat menentukan petani, peranan lembaga pemasaran. Jadi dari pemutaran video tadi, ya, saya ada gambar di sini. Ya. Jadi seorang petani itu bisa sukses apabila dia bisa membaca pasar, ya, dia bisa membaca pasar, dan lebih bagus apabila dia bisa langsung, ya, menyalurkan produksi. Ya, contoh, jadi kalau untuk jagung, kalau untuk jagung biasanya itu ada 2 jalur yang digunakan.
Yang pertama, setelah kita panen, ya, sudah ada tengkulak ya yang mengambil, gitu. Nah, tengkulak ini masih antar lagi ke pengepul yang besar, ya toh, sebelum dibawa ke pabrik. Ya. Nah, otomatis ada dua proses yang dilakukan dan masing-masing akan mengambil keuntungan. Jadi seperti disampaikan tadi, petani itu cuma dapat kurang lebih 40%. Berapa? 47%. Ya. Dari hasil yang seharusnya didapat. Nah, bayangkan, berarti kurang lebih sekitar 50-an, ya, 53% itu yang terima adalah pelakunya, ya, pelaku tengkulak tersebut. Ya. Jadi Pak Guru kasih contoh, pernah Pak Guru menampingi kelompok kakao, ya, coklat. Ya, waktu itu kita uji, harga coklat itu tidak sampai 15.000. 1 kilo dia cuma sampai 12 sampai 13.000 paling tinggi. Nah, begitu Pak Guru sampai ke pabriknya itu kualitas yang biasa diambil oleh tengkulak dengan harga 13.000 itu di pabrik mereka ambil harga 35.000, ya, dengan kualitas yang sama. Bayangkan prosesnya itu. Keuntungan yang didapat dari perusahaan lebih besar ketimbang, ya, bukan perusahaan yang didapat oleh tengkulak itu lebih besar ketimbang, ya toh, yang menanam. Contoh rica, ya, rica tengkulak datang ambil harga 20. Begitu buat di pasar harganya sudah jadi 75.000, 80.000 1 kilo. Ya kan? Mana yang lebih untung, petani atau tengkulaknya? Gitu. Jadi di sini kita prosesnya. Jadi kalau kalian bisa mandiri, ya, bisa memasarkan sendiri, mencari tahu di mana sebenarnya peluang yang kita bisa gunakan, kalian akan lebih maksimal. Keuntungan yang kalian dapat akan lebih maksimal. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan pemutaran video tadi? Paham tadi? Tentang pemutaran video tadi? Sudah? Bisa? Kemudian kita lanjutkan. Oke, jadi di sini kita, ya, seperti Pak Guru sampaikan kemarin bahwa kita akan membagi 6 kelompok, ya. Ada 6 kelompok dan saat ini ya, 6 kelompok ini akan membahas tentang tema masing-masing. Ya, ada tema masing-masing. Jadi tema untuk kelompok yang kelompok satu akan membahas tentang pentingnya alur bisnis. Ya, mana kelompok 1? Oke. Membahas tentang pentingnya alur bisnis. Kemudian kelompok 2 juga. Kelompok 2 akan membahas tentang tujuan melakukan perencanaan produk. Ya. Kemudian kelompok 3 akan membahas tentang cara mengolah supply chain dan logistik. Kelompok 4 akan membahas tentang SOP, proses produksi. Kemudian kelompok 5 mana? Oke, kelompok 5 akan membahas tentang kerja cepat dan efektif dengan mesin modern. Ya. Kemudian kelompok 6 akan membahas tentang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis pertanian. Ya. Jadi nanti masing-masing topik, ya, kalian akan bicara, ya, akan rembuk, akan diskusikan, ya. Kemudian kalian akan diberikan waktu kurang lebih sekitar 60 menit, ya, sekitar 60 menit. Terus kalian topik-topik ini kalian akan isi dalam lembar kerja siswa, ya, lembar kerja peserta didik nanti akan dibagikan. Mana ketua kelas? Silakan ketua kelas. Dibagikan per kelompok, ya. Nanti ditulis nama anggotanya. Nah, lembar keduanya tampakannya seperti ini, ya. Jadi yang kurang
Oke, pada lembar kedua, ya, lembar keduanya. Lembar kedua itu dia akan bicara, ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ya. 5 kolom. Yang pertama nomornya, kemudian topik seperti yang dibagikan tadi. Jadi masing-masing kelompok kita hanya bahas topik, ya, topik. Kemudian rumusan masalah. Masalah apa saja yang ada di situ? Ya, masalah-masalah apa yang kalian dapati dari topik tersebut? Kemudian pendukung, ya, kumpulan data. Nah, kumpulan data ini, dari kumpulan data ini akan kalian dapatkan rumusan masalahnya. Jadi permasalahannya contoh, tidak menggunakan alat yang modern, gitu. Dia punya data-data, silakan kalian cari di literatur yang makanya dibagi HP dibagi, terus kalian cari literatur di internetnya, kemudian dikaitkan dengan topik yang dibagikan tadi, kemudian kalian cari data-data pendukungnya, ya. Kemudian solusi, ya, solusi dari masalah yang kalian dapat, ya. Solusinya seperti apa? Contoh, perlunya apa? Modernisasi alat-alat pertanian. Untuk apa? Untuk mempersingkat waktu, untuk efisiensi produksi. Ya. Jadi seperti contohnya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya. Jadi contoh begini. Temanya apa? Kerja cepat dan efektif dengan mesin modern. Nah, kira-kira, ya, kalau itu diterapkan di tempat ini, permasalahannya apa? Ya kan? Nah, pendukungnya apa? Yang jadi apa? Yang ditanyakan? Data pendukungnya, pengumpulan data. Nah, di upaya ini kira-kira sudah ada nggak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sesuai dengan tema yang kami sampaikan tadi? Sudah ada enggak? Nah, ini PT Kelko ini yang dia sudah menggunakan ini. Nah, terus permasalahannya, data-data yang digunakan, contoh PT IGL sudah menggunakan, gitu, sesuai. Ada kan pasti ditaruh masih dicari. Kemudian sawit, ya, bila sawit sudah menggunakan, gitu. Nah, terus permasalahannya, mungkin sumber daya manusianya yang belum cakap, ya kan? Nah, solusinya bagaimana? Tentu adanya pendidikan dan pelatihan untuk calon pekerjanya, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Paham tidak? Paham. Ada lagi belum mulai kita? Sebelum kita mulai, ditanyakan saja. Ya. Yang tema. Kelompok 6. Kelompok 6 membahas tentang tentunya penggunaan sumber daya manusia dalam bisnis pertanian. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Masuk sini, tinggal dong. Terus kita lagi berapa tadi? 8 sampai 9 saat kemarin. Oh, dia mana tuh? Tadi masalahnya jalan itu yang jadi masalah. Kemudian pelabuhan kan itu gitu.
Oke, untuk apa? Diskusinya sudah cukup. Silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Kemudian saatnya untuk kita melakukan presentasi. Ya. Nanti di sini ada 6 kelompok. Ya, ada 6 kelompok. Kira-kira kelompok mana yang mau tampil duluan? Oke, silakan kelompok berapa? 5, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok pertama yang akan dibacakan oleh Jenny. Topik yaitu membahas kerja cepat dan efektif dengan mesin modern. Rumusan masalah kerja cepat dan efektif dengan mesin modern yaitu menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu singkat sesuai yang telah direncanakan. Contohnya seperti traktor, jika digunakan untuk membajak tanah, bisa memakan waktu dengan cepat minimal 1 hari. Dibanding dengan garuk tanah, bisa memakan waktu minimal 5 hari. Pengumpulan data. Pengumpulan data di PT Mampu. Mereka membajak tanah sudah menggunakan mesin modern atau traktor untuk membajak tanah agar bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Solusi pemecahan masalah. Kurang tenaga kerja untuk mengoperasikan alat untuk mencapai kerja. Maka dari itu, atau dibutuhkan orang melalui tahap-tahap seperti pembelajaran dan pelatihan agar bisa menggunakan dengan baik mesin-mesin modern untuk membajak tanah. Oke, sampai di situ ada mungkin yang mau ditanyakan sama kelompok berapa? 5. Ada yang ingin ditanyakan di kelompok 5? Tidak ada. Oke, sampai ke kelompok. Kesimpulan Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Oke, kelompok yang lain kelompok tenang. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil cara mengelola supply chain dan logistik. Rumusan masalah. Supply chain atau rantai pengadaan merupakan bentuk inovasi dalam suatu proses bisnis terkait sistem tentang organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya atau mitra bisnisnya. Logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk atau jasa, energi, sumber daya lain dari manajemen awal hingga titik penggunaan. Pengumpulan data. Pengumpulan data pada perusahaan
IGL masih banyak kekurangan, yaitu jalan listrik, jaringan, dan tempat tinggal. Saat ini jalan IGL masih dalam proses perbaikan dan ada juga pembuatan tempat tinggal bagi orang yang besar bekerja di perusahaan IGL. Perusahaan IGL semakin berkembang dan jauh perusahaan IGL dapat menjadi perusahaan terpusat oleh perusahaan. Solusi perbaikan masalah. Perbaikan masalah yang ada di perusahaan IGL seperti memperbaiki jalan yang rusak, menambah alat listrik, dan membangun tempat tinggal bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan IGL, dan merancang suatu sistem persediaan barang yang mampu memberikan informasi yang bersifat response time bagi pengguna sistem ketika ingin mengetahui data. Sudah siap? Yang kelompok yang lain sudah siap? Oke, kelompok berapa? Dua, kelompok dua. Oke. Mikrofon kepanjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil kami yang dibacakan oleh teman saya Cika Manakalagi. Topik membahas tentang tujuan melakukan perencanaan produk. Rumuskan masalah. Perencanaan produksi adalah hal yang krusial karena dengan rencana yang tepat akan membantu perusahaan. Salah satu contoh untuk penerimaan efisiensi. Menghasilkan DDC dengan berat antara 15 sampai 30 kg satu tangan. Solusi pemecahan masalah. Perencanaan produksi adalah hal yang krusial karena pergerakan sawit menghasilkan buah sawit yang terkumpul dalam satu tangan. Oleh karena itu disebut TBC karena buah sawit. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku merasa itu ya untuk mewakili dari 6 kelompok. Sudah melakukan presentasi dan dari masing-masing kelompok sudah ada kesimpulannya. Siap, sudah. Ada kesimpulan. Oke. Jadi untuk yang berikut kita akan membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, yang kita pelajari hari ini. Oke, untuk kelompok 1, apa kesimpulan yang kalian dapat dari pembelajaran yang dipelajari tadi? Didiskusikan tadi, yang didiskusikan. Anak kelompok 1. Kesimpulan?
dengan mesin modern yaitu pekerjaan yang efisien, segala sesuatu yang dikerjakan dengan data yang guna, atau segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan cepat, cepat, dan cepat. Cepat, 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 dan cepat. cepat, Cepat, tepat, dan hemat. Oke, jadi dari apa yang didiskusikan tadi berarti kalian mengambil kesimpulan bahwa dengan penggunaan mesin modern maka pekerjaan itu akan menjadi lebih efisien. Ya, dalam arti pekerjaan akan menjadi lebih cepat, menjadi lebih tepat dan lebih hemat. Oke, terima kasih. Ya, aplaus dulu. Ya. Diharapkan kan ada perubahan. Jadi seharusnya kalian sudah bisa menjawab. Tolong jangan diskusi, silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang kalian pahami. Ya. Sehingga Pak Guru bisa mengukur kalian sudah bisa paham tidak dengan apa yang sudah kita jalankan kurang lebih sekitar 6 jam pelajaran ini. Ya, kurang lebih sekitar 3 jam ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya dan di ya. Ini akan menentukan apakah kalian ada kalau pakai mengantuk Oke, jadi itu post test ya. Jadi itu nanti akan menjadi evaluasi ya, kira-kira apakah ya, pembelajaran hari ini sukses atau tidak, itu kita lihat dari post test ya. Harus kita ulang mengulang dan sampai benar-benar kalian paham apa yang patut bisnis. Kenapa? Karena itu adalah dasar. Kalau kalian sudah mengerti apa itu agribisnis, kalau kalian sudah mengerti apa itu agribisnis, maka kalian tidak akan merasa terpaksa masuk di jurusan A. Jadi untuk saat ini ada 3 tahapan. Ya, ada 3 tahapan itu nanti kita akan belajar untuk menanamkan soft skill-nya kalian. Oh, karena saya masuk di TPH itu ini. Ya. Oke. Kemudian post test ya, yang tadi soal yang sama dengan berikutnya ya. Kemudian untuk pertemuan berikut kita akan melakukan kunjungan ya, kita akan melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang melakukan kegiatan agribisnis. Dari situ nanti kalian akan berkelompok, akan didampingi oleh kakak-kakak tingkat kalian ya. Nanti ada kakak-kakak yang akan mendampingi kalian untuk melakukan kunjungan ya. Kalian akan lakukan wawancara dengan pemilik ya, dengan pengusaha di situ tentang seputaran agribisnis ya, seputaran agribisnis. Nah, itu untuk pertemuan depan. Oke, kalau rasa cukup mungkin sampai sini atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang ditanyakan? Oke. Ketua kelas, silakan pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran.
Berdoa selesai. Aku rasa pertemuan kita hari ini selesai. Sampai ketemu minggu depan dan terus jaga kesehatan. Akhir kata, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.